Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Herian. Kali ini saya akan bahas video dari Tamparagi yang berjudul Bantahan untuk Konsep Allah Tidak Beranak. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan ke komentar guys. Halo semua. Salah satu ayat terkenal di Al-Quran adalah surah 112 ayat 3 yang menyatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, saya tidak masalah dengan ayat ini selama Allah yang dimaksud adalah ilahnya umat muslim. Tetapi menjadi masalah ketika ilahnya umat muslim ini offside, diklaim sebagai ilahnya agama lain. Bentar, ini mau saya bahas dulu ya. Gini, ini bukan masalah bahwa Tamparagi ini nggak paham kalau sebenarnya Tuhan itu satu, ya. Di konsep dalam Islam itu Tuhan itu satu. Nah, Tuhan yang satu ini itu mispersepsikan oleh beberapa agama atau banyak agama bahkan kan, oleh semua agama bahkan. Ada yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, yaitu Islam agama kita sendiri. Ada yang mengatakan Tuhannya itu adalah Yesus, ada yang mengatakan Tuhannya adalah Yahweh, ada yang mengatakan Tuhannya misal dewa-dewa. Itu jadi Tuhan yang satu ini dipersepsikan banyak macam gitu. Nah, dalam kepercayaan Islam ya, bukan Islam tuh offset ketika mengklaim bahwa Tuhannya umat Kristen itu adalah Tuhan umat Islam. Enggak, karena memang keyakinan begitu. Akidah namanya. Jadi mau Tuhannya umat Kristen, mau Tuhannya umat Hindu, Buddha, mau Tuhannya orang tidak beragama sekalipun, itu Tuhan tetap satu. Ya, jadi umat Islam itu tidak punya Tuhan yang eksklusif hanya buat umat Islam, enggak. Tapi Tuhan itu bagi umat Islam ada berlaku untuk seluruhnya. Cuman mereka ini membangkang kepada Tuhan yang benar itu gitu loh. Tuhan yang satu itu. Harusnya mereka menyembah Tuhan yang satu yang benar itu, atau menuhankan Tuhan yang satu benar itu, malah tidak mereka lakukan. Nah, jadi ini bukan masalah offset enggak offset. Itu harus dipahami. Jadi konsep Tuhan dalam Islam itu adalah Tuhan untuk seluruh semesta alam. Bukan hanya Tuhan untuk satu agama saja. Jadi nggak ada Tuhan untuk agama Kristen, ada Tuhan untuk agama Islam, nggak ada. Dalam Islam tuh nggak ada dikenal begitu. Mungkin di agama dia ada, atau mungkin keyakinan dia ada gitu. Tapi kita tidak memiliki hal seperti itu. Bagi kita Tuhan itulah satu. Dia adalah Tuhan seluruh alam. Tuhannya umat Islam, Tuhannya umat Kristen, Tuhannya umat Hindu, Buddha, dan segala macam makhluk di muka bumi ini. Cuman teman-teman dari non-Muslim tidak menuhankan Tuhan yang itu gitu loh. Nah, dan tidak mau menyembahnya. Jadi sebenarnya ya, kita mau kasih tahu ya kepada teman-teman kita yang non Muslim ya, Tuhan dalam agama Islam itu kita namakan bukan namakan ya, dia namakan dirinya sebagai Allah, ya kan? Dia menamakan dirinya Allah. Nah, kalau kita rujuk kepada umat Yahudi, nah itu Yahweh yang mereka sebut itu, yang mereka katakan itu sebut itu Yahweh, itu sebenarnya Allah dalam nama lain. Di umat Kristiani mereka namakan Tuhan Allah atau Allah Bapa, itu sebenarnya adalah Allah dalam nama lain guys, gitu. Tapi Tuhan yang satu ini dipakai beberapa nama di agama yang berbeda. Padahal itu juga entitasnya gitu kan, itu juga Tuhannya gitu. Nah itu yang dipahami. Jadi kalau kita ngomong konteksnya Allah, itu berarti kita juga ngomong tentang Allah yang dalam nama lain itu di Kristiani, di Kristen itu namanya Allah Bapa atau Tuhan Allah. Kalau di Yahudi itu Yahweh gitu. Nah itu yang perlu dipahami dulu ya. Lalu mengenai tentang kenapa Allah mengatakan di Quran bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena ada yang persepsi ya pada umat sebelumnya, yaitu umat sebelumnya yaitu Nasrani, sehingga yang mana mereka menyalahartikan bahwa anak-anak Allah yang disebutkan di dalam Alkitab itu ya, di kitab suci mereka, di Alkitab itu mereka meyakini tidak seharusnya, tidak pada tempatnya. Seharusnya kan anak-anak Allah itu adalah hamba-hamba Allah, hambanya, umatnya. Anak-anak itu adalah anak-anak tuh kayak hamba atau umat gitu. Bukan anak dalam artian anak kandung gitu. Ya kan? Jadi kayak saya, anak-anak saya semua itu bukan anak kandung saya. Itu juga bukan saya anggap anak dalam artian bukan tapi sebagai kayak hamba gitu guys, hamba atau orang yang saya kasihi. Jadi anak-anak itu termnya adalah bukan anak kandung gitu. Bahkan saking offsetnya ya, saking kejauhannya, mereka bahkan anggap yang
sesatu anaknya itu yang namanya Yesus, itu mereka bahkan mereka anggap sama dengan entitas yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, di situ letak fatal guys. Makanya karena ada mispersepsi begitu, makanya Allah terangkan di Quran bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak beranakan. Maksudnya itu adalah biar orang ini adalah bantahan kepada mereka yang mencoba menganalogikan bahwa anak di sini adalah bahkan Tuhan itu sendiri, adalah Allah itu sendiri. Makanya Allah bantah itu. Kalau tidak ada mispersepsi begitu, tidak akan Allah terangkan di Quran bahwa Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Tapi karena ada kejadian seperti itu, maka Allah kasih teguran, Allah kasih statement, Allah kasih penjelasan bahwa Allah itu tidak seperti yang mereka perkirakan, yaitu beranak diberanakkan. Sehingga bahkan fatalnya mereka malah menyamakan Tuhan itu dengan anak yang Tuhan itu sebut gitu loh. Yang disebut oleh Tuhan itu anak gitu kan. Di situ guys. Makanya ada ayat itu di Quran. Contohnya, Al-Quran Surah 5 ayat 18 yang kepo mengkritik orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyebut diri mereka adalah anak-anak Allah. Jadi Al-Quran bukan hanya membantah Yesus sebagai anak Allah, tetapi juga membantah manusia sebagai anak-anak Allah. Pada kita baca dulu. Alkitab terjemahan lain, saya punya hak untuk meluruskan 12 ayat 3 yang menyatakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, saya tidak masalah dengan ayat ini selama Allah yang dimaksud adalah ilahnya umat muslim. Tetapi menjadi masalah ketika ilahnya umat muslim ini offside, diklaim sebagai ilahnya agama lain. Contohnya, Al-Quran Surah 5 ayat... Ini kita bahas dulu ya, biar tanpa lagi paham maksudnya. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Nah, makanya di persamaan antara anak-anak ini kan kekasih. Jadi maksud tuh orang yang disayangi, dianggap anak, dianggap kekasih. Bukan anak kandung. Ini istilah Tuhan untuk menyatakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang terkasih gitu. Jadi sayang. Jadi termnya tuh dipakai istilah anak-anaknya dan kekasihnya guys. Nah, jadi ini kalau ada umat atau orang-orang yang Tuhan itu sayangi, disebut anak-anaknya dan kasih-kasihnya gitu guys. Ini hanya sebatas termin itu tuh. Katakanlah, jadi Allah mengatakan, katakanlah jika benar begitu ya dalam kurung ya. Ini ada penjelasan dari penulis Quran, dari penyebar Quran untuk membantu kita memahami, lebih gampang memahami. Karena kan dalam bahasa Arab bahasa aslinya, sehingga kalau untuk memahaminya tentu kalau kita ngomong dalam bahasa Inggris lah, terjemahan itu kan ada, karena bahasa Arab itu kan unik gitu. Jadi enggak semua orang paham dengan kalimat itu, makanya dikasih bantuan dalam kurung biar paham apa maksud ayat ini gitu kan. Katakanlah jika kamu benar begitu, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa Dia kehendaki. Nah, maksudnya adalah ini berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang berkata bahwa kami adalah anak-anak Allah dan Allah dan kasih-kasihnya itu sepertinya sombong guys, karena mereka tuh seperti menyombongkan diri, mengatakan mengaku-ngaku gitu, ya kan? Karena kita kan tahu ya, seharusnya yang memberikan pengakuan itu kan harusnya Allah itu sendiri, Tuhan, bukan kita. Bukan kita ngaku-ngaku, oh aku adalah anak-anak Allah dan kasih-kasihnya, enggak. Tapi yang mengaku itu adalah yang merasa itu, maksudnya tuh kayak ya hubungan antara misalnya kayak kita dengan kita dengan orang ibu kita misalnya, kita mengatakan bahwa saya adalah anak ibu saya dan kekasih ibu saya. Berarti kekasih itu orang anak saya. Nah, apakah benar begitu? Sementara kita aja bandel sama ibu kita aja bangkang sama ibu kita, disuruh beli suatu ke warung, bantah, nolak gitu, dikasih tahu melawan gitu. Nah, jadi yang berhak mengklaim itu adalah ibu kita. Ini anak saya gitu kan. Nah, karena dia merasakan apakah kita ini sudah jadi anak yang baik apa belum gitu. Bukan kita yang mengklaim sendiri. Nah, karena yang merasakan kan ibu kita gitu guys. Nah, di situ punya kita yang bisa kita klaim adalah ibu kita. Dia adalah ibu kita. Nah, jadi karena apa yang kita rasakan, jadi kebalik. Jadi kalau yang anak-anak itu yang klaim adalah ibu atau Tuhan.
ya kekasih dari si manusia itu yang nilai adalah Tuhan. Tapi kalau dari si manusia, si Tuhan, misalnya kayak ibu tadi atau si ibu itu nilai dari sisi anak ya, itu yang nilai adalah anak itu. Ibu saya adalah ibu yang baik, itu anak yang nilai, karena dia yang merasakan bagaimana peran ibunya dalam kehidupannya. Tapi kalau kalau ngomong tentang anak, itu ibu yang berhak. Oh, anak saya anak yang baik gitu. Sama seperti ini, untuk ngomong tentang manusia itu Allah yang berhak, Tuhan yang berhak. Kalian adalah anak-anakku dan kasih-kasihku. Allah yang berhak, karena dia yang merasakan, yang tahu kalian itu bagaimana. Jadi kita tuh seperti harus bercermin. Jangan kita tuh mengungkapkan diri kita tanpa cermin. Masa tuh harus orang lain yang nilai kita, bukan kita nilai diri kita sendiri, guys. Di situ poinnya gitu kan. Jadi jika benar, katakanlah jika benar begitu, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosamu? Artinya mereka adalah kaum-kaum yang berdosa. Orang Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Nah, kenapa? Karena mereka sebagian sudah menyimpang. Mereka orang Yahudi penyimpangannya adalah ketika mereka diutus seorang nabi yang bernama Yesus itu atau Nabi Isa, mereka malah menolaknya, bahkan hendak membunuhnya. Itu adalah penyimpangan Yahudi, dosa yang besar yang dilakukan gitu kan, menolak Nabi Yesus atau Nabi Isa, bahkan membunuh beberapa nabi lainnya. Nah, kalau penyimpangan atau dosa yang dilakukan umat Nasrani yang kemudian ya, bukan awal ya, yang awal itu masih pengikut Yesus, yang awal, yang kemudian yang sudah mengarah kepada Trinitas. Karena dulu itu kan ada yang pertama-tama itu ya, umat Nasrani itu masih berpaham Unitarian, yaitu masih mengakui tauhid ya, bahwa Allah Tuhan dan Yesus hanya utusannya. Lalu makin ke belakang ya, terutama setelah datangnya Paulus yang awalnya itu adalah pembuli dan penyiksa dan ya pembunuh dari umat Nasrani awal, yang mana dia habis itu dia tobat ya, ngaku tobat gitu kan, ngaku tobat dan dia tuh berubah katanya, ngaku gitu kan. Lalu dia malah membawa paham merusak ajaran Yesus yang Unitarian, yang masih pegang oleh Arius dan kawan-kawan. Jadi orang-orangnya jenis Paulus ini dia mengkonsepkan ajaran Trinitas, yaitu Tuhan itu ada 3 dan 1. Padahal Yesus tidak mengatakan itu. Nah, jadi Jadi ini adalah dosa dari umat Kristiani, dari umat Nasrani yang kemudian, bukan yang awal ya. Yang awal tuh masih bertauhid, yang umat Nasrani awal, yang kemudian itu yang sudah tidak yang udah sama kayak Yahudi, sudah benar-benar menyimpang dari ajaran Yesus itu sendiri, guys. Nah, itu di situ poinnya. Jadi justru Allah bantah dengan sebaliknya, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Jadi klaim mereka ini dibantah Allah dengan kalian tuh sama saja dengan yang lain, sama hak dan kewajibannya, nggak ada bedanya gitu, sama-sama manusia gitu kan. Jadi Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula. Nah, jadi jangan sombong gitu kan, mengaku-ngaku anak-anak Allah dan kasih-kasihnya, padahal itu harusnya Allah yang punya hak, yang lebih tahu tentang diri kita gitu. Milik Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Jadi Allah tuh miliknya tuh kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada antara keduanya gitu, dan kepadanya semua kembali. Jadi nggak ada Allah agama Islam aja nggak ada. Jadi bagi dalam Islam konsepnya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan bagi semua agama. Cuman yang agama-agama selain Islam itu tidak mengakui Tuhan itu, gitu loh guys poinnya. 18. Yang kepo mengkritik orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyebut diri mereka adalah anak-anak Allah. Jadi Al-Quran bukan hanya membantah Yesus sebagai anak Allah, tetapi juga... Jadi Quran itu bukan membantah orang Yahudi dan Nasrani sebagai anak-anak Allah, enggak. Ya, enggak membantah. Tapi masalahnya di ayat Quran tadi itu, kalau tanpa lagi mengerti ya, dia nggak paham Quran, makanya sosokan bahas Quran. Itu adalah Allah tuh ingin ya menskakmat orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku-ngaku, yang sombong, mengaku mereka adalah orang-orang spesial, yaitu anak-anak Allah dan kasih Allah gitu. Ya, bukan menyalahkan kalimat anak-anak Allah dan kekasih itu enggak. Cuman jangan dipakai senaknya. Yang boleh mengklaim itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, bukan orang manusia. Saya nggak boleh mengklaim saya adalah anak-anak Allah, nggak boleh. Kenapa? Karena itu namanya kesombongan. Sama kayak saya adalah anak ibu saya yang baik, ya kan, yang ini. Padahal ibu kita melihat ini ada bandel kok, ngaku-ngaku gitu kan. Jadi
lebih baik apa ya, dan terbukti memang mereka banyak dosa gitu kan. Dia tadi dikatakan mereka banyak dosa, memang terbukti. Jadi seperti anak bandel yang coba ngomong aku anak baik gitu kan, aku anak ibuku, padahal dia bandel gitu. Nah, tentu ibunya akan apa ya, akan komplain, kamu anak bandel ngaku-ngaku anak ibu, mana ada anak ibu bandel gitu kan. Nah, ibu tidak akan mau soal ibu tuh punya anak bandel gitu kan, tapi nih anak nggak ngaku. Membantah manusia sebagai anak-anak Allah. Nah, sebagai salah satu orang yang disebut sebagai anak Allah, di dalam Galatia 3 ayat 26, Alkitab terjemahan lain, saya punya hak untuk meluruskan kesalahpahaman Al-Quran tentang istilah anak Allah ini. Jadi salah paham itu sebenarnya tanpa ragi, nggak ngerti ya. Allah tuh bukan sedang menyalahkan kalimat kata atau kalimat anak-anak Allah, tapi penggunaannya yang boleh menyebut anak-anak Allah tuh hanya Allah itu sendiri, bukan manusia. Manusia nggak boleh ngaku-ngaku, ya. Apalagi dia banyak dosa gitu kan. Tadi kan dikatakan dosa-dosamu gitu. Jadi mereka ini sudah banyak dosa, ngaku-ngaku pula anak Allah. Jadi seakan-akan nggak tahu diri gitu guys. Kayak anak bandel yang udah tahu bandel masih ngaku-ngaku anak yang baik bagi ibunya gitu kan. Oleh karena itu, pada video ini saya mau membantah doktrin yang mengajarkan bahwa Allah tidak punya anak. Aduh guys, paham. Jadi, simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham ya. Aduh. Oke, kita mulai aja ya. Nah, karena kita sedang membahas tentang anak-anak Allah, tentunya hal pertama yang harus kita bahas adalah kata Allah. Kita perlu jelas dulu bahwa Allah di dalam Islam adalah nama pribadi ilah yang disembah, sedangkan di dalam Kristen, Allah sama sekali bukan nama, tetapi hanya sebuah kata yang bermakna gelar. Di dalam Kristen, Allah itu artinya adalah Al-Ilah atau Sang Dewa. Supaya lebih jelas, kita di Indonesia hanya punya satu presiden. Kita panggil dia Pak Presiden, tetapi bukan berarti namanya adalah presiden. Presiden kita sekarang ini namanya Jokowi. Dan jika kita berkata Sang Presiden tanpa menyebut nama, kita tahu bahwa maksudnya adalah Jokowi. Jadi, penggunaan kata Allah di dalam Alkitab terjemahan lain adalah seperti penggunaan kata presiden. Allah di dalam Alkitab ada banyak. Guys, ada kata Tuhan dan ada kata Allah. Ya, ada dua kata di situ. Ada kata Tuhan dan ada kata Allah. Sementara kalau dia merujuk kepada tadi kata presiden dan kata Jokowi, itu ada dua kata berbeda. Ya. Sama kayak Tuhan dan Allah, dua kata berbeda, sama-sama berbeda. Nah, Allah di sini adalah nama harusnya, karena untuk gelar sudah ada Tuhan. Kayak gelar tadi sudah ada presiden, maka Jokowi dan nama. Harusnya Allah itu juga adalah nama. Kalau disandingkan dengan kata Tuhan ya, ini nggak mungkin gelar sama gelar disanding dua, nggak mungkin. Misal jadi kayak Tuhan Allah, yang satu pastilah gelar, satu lagi nama. Nggak mungkin gelar sama gelar. Pakai Presiden Jokowi, pastilah satu gelar satu nama, ya kan? Jadi nggak ada orang bikin kata itu misalnya kayak gelar sama gelar ya. Presiden kepala negara, nggak ada guys. Orang udah tahu presiden itu kepala negara, ngapain lagi presiden kepala negara coba? Presiden pemimpin bangsa Indonesia, ngapain lagi coba? Orang udah tahu presiden berarti pemimpin negara Indonesia. Makanya Tuhan itu sudah cukup kalau mau dibikin sebagai gelar. Nggak perlu ada Tuhan Allah. Kalau dipaksakan Allah itu maksudnya gelar, enggak, tapi itu adalah nama. Makanya Tuhan Allah, Tuhan yang bernama Allah. Paham ya logikanya? Sama kayak Presiden Jokowi, presiden bernama Jokowi. Nggak ada Tuhan Allah, Tuhan itu gelar, Allah itu gelar. Ngapain coba? Pemborosan kata. Ini yang tidak dipahami oleh tanpa ragi. Ya, ini simple loh guys, logikanya sederhana sekali. Gelar sudah ada, ditambah gelar lainnya, ngapain? Gelar yang sama artinya pula gitu kan. Ini sama kayak presiden, kepala negara, ngapain? Orang udah tahu presiden dan presiden. Anda mau pakai presiden apa kepala negara? Jangan pakai dua-duanya dalam satu kata. Itu akan jadi absurd guys, ya kan? Kayak guru pengajar. Ya orang udah tahu guru itu pengajar, ngapain lagi di double dua gitu? Pengajar guru, ngapain coba? Coba, ya kan? Motivator, penyemangat, ngapain coba?
Mau orang tahu motivator penyemangat. Ngapain lagi coba? Kekasih pacar, ngapain lagi kekasih udah kasih pacar lagi? Ngapain coba? Coba. Apa lagi ya? Pilot, pilot pengemudi pesawat terbang. Ngapain lagi coba? Jadi nggak ngerti tanpa lagi ya, mana nama, mana jabatan. Kalau ada dua kata digandeng, yang satu pastilah jabatan, yang satu pastilah nama. Nggak mungkin jabatan dua-duanya. Tuhan Allah, berarti Tuhan itu jabatan, Allah jabatan, itu tidak ada begitu logikanya. Sama kayak presiden kepala negara, nggak ada, guys. Orang udah tahu presiden itu kepala negara, nggak akan ada orang yang terlalu absen untuk menggabungkan dua kata itu, ya kan? Jadi cukup presiden aja, atau kepala negara aja, cukup Tuhan aja, atau cukup Allah saja, nggak perlu Tuhan Allah gitu, guys. Nah, jadi itu logika sederhana yang tidak dipahami oleh Tampar Hagi. Bagi contoh, di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 33, Baal-Birit menjadi Allah. Di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 3, Baal-Zebub juga disebut sebagai Allah. Sama seperti di dunia ini. Kalau tadi tuh maksudnya gini, Bait itu menjadi Allah-Allah mereka. Artinya mereka menganggap nih, kan Allah tuh sudah memberitahukan bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Jadi ini adalah seperti metafora. Kayak gini contohnya ya. Misal kita tahu presiden kita Jokowi. Ya, tahu kita presiden kita Jokowi. Lalu ada orang yang menganggap bahwa misalnya kayak sekarang kan lagi viral nih Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah Jokowi mereka. Itu bukan berarti itu Jokowi sini adalah jabatan, enggak. Tapi metafora menyamakan antara Anies Baswedan dengan Jokowi. Kalau dalam ini adalah menyamakan antara dewa mereka dengan Allah, guys. Itu poinnya. Allah di situ bukan jabatan, tapi nama. Ya. Ini sama kayak mereka jadikan Anies Ganjar sebagai Jokowi mereka. Maksudnya seakan-akan mereka ini kayak presiden gitu. Jadi jabatan presiden diganti dengan nama. Paham nggak maksudnya? Nah, tempat lagi pasti nggak paham hal ginian gitu kan. Nggak bakal paham deh, guys. Karena memang orang ini memang agak absurd gitu kan. Logikanya nggak pernah dipakai gitu. Jadi yang simple gini aja dia nggak paham gitu kan. Ada banyak presiden. Joe Biden adalah presiden, Xi Jinping juga adalah presiden. Tetapi, buat kita orang Indonesia, kita hanya punya satu presiden, namanya adalah Jokowi. Jadi Baal-Birit, Baal-Zebub, dan lainnya juga adalah Allah. Tetapi orang-orang Yahudi dan Kristen hanya punya satu Allah, namanya adalah Yahweh. Ini yang berbeda dengan Islam. Allah di dalam Islam punya 99 nama, tetapi tidak ada satupun adalah Yahweh. Nama 99 nama itu adalah gelar, ya. Gelar namanya Allah, yang 99 nama itu maksudnya tuh nama lain yang berupa gelar. Kayak contoh, misalnya kayak ada seorang yang kayak misalnya kayak Anda tahu legenda 3 kerajaan Cina kuno, Tiongkok. Misalnya anggaplah misalnya gitu lagi ya, anggaplah kayak superhero misalnya kayak Superman. Man itu adalah yang terkuat, yang terhebat, yang tidak terkalahkan. Nah, itu adalah nama-nama yang maksud itu yang diberikan kepada Superman, tapi itu bukan nama dia yang utama, guys. Hanya gelar bahwa dia itu adalah si yang terkuat, si yang terhebat, si yang tidak terkalahkan. Sama seperti ini kan? Yang maha besar, yang maha adil, yang maha pemberi, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itu adalah nama-nama lain Allah yang menunjukkan betapa dia tuh seperti itu. Ya. Bahwa tidak ada yang bisa menandingi dia. Jadi kalau ada orang di dunia ini yang adil, seadil-adilnya, masih kalah sama Allah, karena Allah tuh maha adil. Adil di atas segala adil. Orang paling adil dia pun ya, jauh lebih adil Allah lagi, karena Allah tuh maha adil. Ya kan? Tidak pernah, berarti artinya Allah tuh tidak pernah tidak adil. Karena dia maha adil. Kalau manusia yang selalu dianggap berikan bahwa dia adalah yang paling adil itu pasti pernah berlaku tidak adil dalam hidupnya. Tapi kalau Allah itu tidak mungkin berbuat tidak adil, makanya dikatakan maha adil. Jadi itu dipahami, ini sebagai gelar, sebagai pengagungan, sebagai ya kita tuh tahu lah agar orang tuh paham bahwa Allah tuh punya sifat seperti ini, ya kan?
Jadi orang tahu, nanti orang ngerti, oh Allah itu ternyata seperti itu. Berarti kalau gitu yang manusia bisa mati, berarti kan Allah dong. Nah, jadi kita bisa paham seperti itu. Jadi tidak dengan nama-nama ini, orang tidak akan ada lagi yang cerdas tuh mau menurunkan manusia, nggak mau lagi. Karena bertentangan dengan sifat Allah ini, ya kan? Manusia yang bernama Yesus itu nggak mungkin itu Allah atau Tuhan, karena tidak memiliki kesenangan sifat ini, guys. Makanya tidak, dalam artian ini adalah Allah tuh ya seperti ini, tidak ada yang bisa nandinginya. Nah, makanya untuk kenal Allah tuh lihat dari sifat-sifatnya, lihat dari nama-namanya, guys, gitu loh. Jadi kayak gelar gitu kan. Misalnya profesor tuh yang terpintar, Hercules tuh yang terkuat, gitu-gitu kan. Jadi, Yahweh bukan Allah bagi umat Islam. Umat Islam tidak mengenal Yahweh. Umat Islam mengenal ilah yang bernama Allah. Supaya lebih jelas, jadi yang memberi nama itu kan dirinya sendiri, gitu kan. Kepada sebagai apa dia memperkenalkan, gitu. Ya kan? Jadi sama seperti coba bayangkan ya, seperti ada tahu kayak artis ya atau siapa itu ya. Itu dia kepada si Anu dia memperkenalkan sebagai Anu. Sebagai si yang lain lagi dia lain lagi. Jadi itu adalah hak prerogatif dari Tuhan, bukan kita. Kita hanya memanggil Tuhan sesuai dengan apa yang dia berikan nama kepada dirinya. Jadi yang menamakan Tuhan itu adalah dirinya, bukan kita. Dan Yahweh itu sebenarnya kalau lihat dari kajian dari orang-orang profesor yang di bidang linguistik ya, itu sebenarnya kata Yahweh ini nggak bisa diucapkan, nggak bisa, suara kata yang nggak bisa dilafalkan, guys, gitu. Ya kan, suara kata yang nggak bisa dilafalkan, dalam artian itu kata-kata yang tidak layak untuk dilafalkan, dalam artian ini adalah kata-kata yang begitu istilahnya itu ya umat Yahudi ini nggak pernah melafalkan itu gitu. Mereka hanya menuliskan dalam bentuk teks itu kan. Nah, jadi jadi ini sebenarnya adalah yang perlu kita ketahui ya, bahwasanya ya kayak tadi saya katakan itu bahwa bukan Allah tuh punya nama yang banyak, dalam artian kayak saya misalnya, saya Bobby, anggap ada orang memberikan saya tuh Bobby si, anggaplah ada yang memberikan saya label Bobby si tolol, misalnya kayak apa lagi yang kata-kata kasarnya tuh yang menginspirasi dari mungkin dari kasih ya, mungkin Bobby si tolol lah, Bobby si goblok gitu-gitu kan. Jadi itu yang kata-kata si tolol si goblok tuh bukan nama saya dalam artian nama yang utama, tapi hanya julukan diberikan oleh orang-orang yang katanya menganut ajaran kasih, tapi sepertinya itu bukan ajaran kasih, tapi ajaran yang mereka praktikkan itu adalah ajarannya setan, guys. Saya kembali menggunakan perumpamaan presiden. Di dalam bahasa Kristen, hanya ada satu pemimpin, gelarnya adalah presiden, namanya adalah Jokowi. Sedangkan di dalam bahasa Islam, hanya ada satu pemimpin, namanya adalah presiden, bukan Jokowi. Saya mau teman-teman paham ini, supaya umat Kristen dan umat Islam bisa lebih saling mengerti. Jadi dia kalau nggak paham Islam ya belajar. Dalam Islam ya kita meyakini bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Perkara umat Yahudi menyebutnya sebagai Yahweh lah, umat Kristen menyebutnya sebagai Allah Bapa lah, ya kan, Tuhan Allah lah. It's okay, itu hanya masalah nama. Tapi kita perlu merujuk kepada itu. Agar kita tuh bisa menyampaikan dakwah atau mispersepsi ini dengan benar. Karena poin adalah yang penting entitasnya itu mana yang dimaksud gitu. Nama itu kan hanya penyebutan. Misalnya kayak kita ngomongin tentang seseorang, ya kita sebut dia adalah misalnya namanya adalah Nabi Isa, mereka nyebutnya Yesus gitu kan. Ada lagi nyebutnya adalah Yesua. Itu silakan, itu hanya perbedaan nama. Tapi kita yang penting adalah poin utama adalah merujuk pada tokoh yang mana ini orang gitu. Nah, itu yang harus tepat biar tidak jadi misleading gitu kan, atau miss dalam hal pembahasan gitu. Jadi, supaya pembahasan kita tidak rancu, dengan kata Allah di dalam Kristen dan Islam, saya menggunakan kata dewa. Dewanya umat Islam bernama Allah, dewanya umat Kristen bernama Yahweh. Dalam Islam dan dalam Yahudi tidak mengenal istilah dewa. Dewa itu dipakai di agama-agama kayak agama yang Tuhan itu dewa lah. Jadi tanpa lagi ini jangan aneh-aneh lah gitu, guys.
Makanya dia harus tempatkan pada porsinya. Itu masalahnya, jadi tidak tempatkan pada porsinya. Kalau suatu agama itu mengenal Tuhannya, apa namanya, yang Tuhannya itu adalah Tuhan, ya Tuhan saja. Kenapa Anda jadikan itu dewa gitu kan? Ini absurdnya guys. Dewa itu dipakai kepada agama-agama yang memang menganggap Tuhan mereka itu dewa. Ya sudah, kenapa Anda bawa ke agama Islam atau Yahudi? Umat Islam dan Yahudi tidak mengenal Tuhan mereka sebagai dewa. Gitu guys. Justru kalau kita tuh meyakini Tuhan itu sama dengan dewa, itu kita sudah syirik tibanya kan. Makanya hari ini suka-sukanya aja guys, mengubah-ubah Tuhan jadi dewa. Padahal tidak itu konsep dalam agama Islam dan Yahudi gitu kan. Jadi makanya ya kalau orang yang suka-suka gini ya, dia akhirnya sesat. Karena sudah keluar dari kerangka yang seharusnya gitu kan. Kenapa saya tidak menggunakan kata Tuhan? Karena kata Tuhan di dalam Islam dan Kristen juga berbeda. Tuhan di dalam Islam berarti God atau ilah, sedangkan Tuhan di dalam Kristen berarti Lord atau Rab. Dalam Islam ya, itu juga Rab. Ya. God, ilah, Rob. Kristen juga God juga dalam Kristen. God. Cuman ada Lord. Nah, ini yang lanjut di sini, guys. Jadi nggak masalah Tuhan itu dipanggil sebagai Tuhan itu diartikan sebagai God, ilah, Rob, nggak masalah. Tapi masalah ketika diartikan sebagai Lord. Kenapa? Karena Lord ini bukan sesuatu yang fix ya. Kalau God pasti Tuhan, ilah pasti Tuhan, Rob pasti Tuhan. Tapi kalau Lord ini rancu guys. Kenapa? Lord itu kan artinya Tuhan. Ya. Kita pada gini nggak ngerti kalau Rab itu juga dipakai di agama Islam dan God juga dipakai di agama Kristen. Jadi dia mengatakan bahwa Islam tuh memakai God sama ilah. Padahal God juga dipakai di agama Kristen. Lalu Kristen memakai Lord dan Rob. Padahal Rob juga dipakai di agama Islam. Jadi tempat gini kacau guys dalam mengelompokkan gitu. Nah, yang sebenarnya yang tiga itu nggak masalah ya. Mau Anda katakan Tuhan itu sebagai God, sebagai Rob, sebagai ilah nggak masalah. Tapi Lord jadi masalah. Kenapa? Lord itu artinya adalah Tuhan. Tuhan. Tuhan dengan Tuhan tuh beda jauh guys. Tuhan dengan Tuhan. Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu lebih prefer kepada manusia makhluk. Tuhan. Ya makanya kita mendengar istilah Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan apa lagi ya? Tuhan Ismail, Tuhan apa lagi tuh guys? Istilah Tuhan tuh lebih menuju kepada makhluk. Paham ya? Makanya kenapa kata Lord-nya harusnya dihindari untuk menuju kepada Tuhan. Nah, tapi kenapa kata Lord banyak digunakan di Alkitab kepada Yesus? Karena mereka tahu Yesus manusia, maka dipanggil Lord. Kacau kalau Yesus dipanggil God. Jadi di Alkitab Anda tidak akan pernah melihat orang-orang memanggil Yesus sebagai God. Nggak pernah. Tapi Lord seringnya. Kenapa? Karena Yesus manusia. Dia dianggap sama posisi level dengan tuan-tuan manusia lainnya. Seperti tuan takur, tuan tanah, tuan apa lagi guys. Jadi kata-kata Lord ini banyak. Jadi mereka menyamakan Lord ini dengan Tuhan karena dipakai ke Yesus. Itu salahnya guys. Di dogma mereka meyakini Yesus Tuhan, sehingga mereka mengartikan Lord sebagai Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak berarti Tuhan. Jauh dari kata Tuhan. Kalau Anda artikan Lord sebagai Tuhan, artinya kalau ada orang bilang Lord, misalnya ada Lord Luhut. Nah, Lord Luhut. Berarti kan Tuhan Luhut. Jadi kalau Anda artikan Lord sebagai Tuhan, berarti Pak Luhut jadi Tuhan dong. Tuhan Luhut gitu kan. Ini kan kacau guys. Makanya Lord itu ya jangan dibawa-bawa ke Tuhan. Jadi mentang-mentang mereka meyakini Yesus Tuhan, makanya karena banyak orang manggil Yesus sebagai Lord, mereka artikan Lord itu sebagai Tuhan. Mereka paksakan arti Lord itu sebagai Tuhan. Di situ tak kacau deh guys. Kalau mereka mau konsisten, kata Lord itu adalah artinya Tuhan, artinya Lord Luhut juga Tuhan Luhut berarti bukan Tuhan Luhut jadi ya kan. Jadi di situ guys letak kekacauan berpikirnya di situ. Memaksakan suatu kata menjadikan artinya Tuhan, padahal artinya Tuhan. Hanya karena untuk mengikuti dogma mereka yang meyakini bahwa Yesus Tuhan, guys. Jadi ketika dia dipanggil Lord, maka artinya itu haruslah dipaksakan jadi artinya Tuhan, guys. Padahal artinya bukan Tuhan, tapi Tuhan. Jadi supaya netral, saya gunakan kata yang memang seharusnya kita gunakan, yaitu kata dewa. Dewanya umat Islam bernama Allah, dewanya umat Kristen bernama Yahweh. Sampai di sini jelas ya?
Ini nggak jelas guys, kenapa? Main-main namanya ini kan, gimana mau jelas ya? Kok seenaknya aja memberi label gitu kan? Umat Islam tuh dan umat Yahudi itu memakai istilah Tuhan, dia seenaknya menggantikan istilah dewa. Ini kan seenak jidatnya aja guys. Makanya ya orang-orang begini tuh sesat guys, sesat jadinya. Karena seenak jidatnya aja gitu, seenak udelnya aja. Yang sudah dirumuskan diubah-ubah dia. Makanya benar kata Qurannya bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran Nabi SAW itu dibawa tengah manusia. Karena di sekarang aja masih ada kayak gituan guys, masih banyak. Contoh Tamara gini, ya. Bisa-bisanya dia mengubah sesuatu yang sudah fix gitu kan, yaitu istilah Tuhan dalam agama Islam dan Yahudi ya, menjadi dewa. Nah, saya tidak membantah pernyataan bahwa Allah tidak beranak jika yang dimaksud adalah dewanya umat Islam. Tetapi, saya membantah pernyataan bahwa Allah tidak beranak jika yang dimaksud adalah dewanya umat Kristen. Artinya, dewa Allah memang tidak punya anak, tetapi dewa Yahweh punya banyak anak. Jadi maksudnya dia punya anak itu maksudnya itu anak yang kandung. Jadi ini sebenarnya adalah untuk membantah sosok bernama Yesus. Bukan semuanya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan maksudnya merujuk pada satu tokoh yang diberikan anak kandung, dianggap anak kandung yaitu Yesus. Bukan seluruhnya, bukan. Tadi itu yang anak-anak Allah itu adalah bukan Allah menyalahkan kata-kata anak-anak Allah, tapi anak Allah itu digunakan tidak pada tepatnya. Maksudnya itu kan pemberian dari Allah ya, Allah yang ngakuin, bukan orang yang ngakuin. Apalagi orang banyak dosa, itu poinnya. Bukan masalah kata-kata anak Allah tuh nggak masalah. Yang masalah ketika ada seorang tokoh yang dianggap anak kandung, makanya langsung keluar statement nama Allah seperti itu. Dan bahkan lebih daripada itu, anak yang dianggap anak kandung bahkan jadikan sama dengan Allah itu sendiri. Nah di situ, makanya ini harus ngerti ya kenapa ada ayat di Quran mengatakan bahwa Allah tidak beranak. Karena kejadiannya sudah terjadi dan Allah ingatkan itu bahwa Allah itu tidak seperti itu gitu loh. Menjadi masalah adalah dewa Allah dan dewa Yahweh sama-sama mengklaim sebagai satu-satunya pencipta alam semesta. Sama-sama mengklaim sebagai dewa yang menciptakan manusia. Dan banyak orang yang mengira bahwa dewa Allah dan dewa Yahweh adalah individu yang sama hanya karena dua-duanya mengklaim sebagai sang pencipta. Jadi bukan hanya itu, kalau Anda lihat ayat-ayat dalam kitab ya, bagaimana deskripsi dari Yahweh itu sama dengan deskripsi sebagai Allah. Sama guys, deskripsinya. Bukan hanya masalah daripada yang disampaikan lagi, tapi banyak ya. Jadi dan Quran juga menjelaskan seperti itu bahwa umat Nasrani dan umat Yahudi yang awal ya, bukan yang kemudian itu menuhankan Allah itu sendiri gitu loh. Yahweh yang mereka sebut itu. Di keterangan itu kita dapat juga di Quran. Di Quran menjelaskan bahwa umat Nasrani dan umat Yahudi itu yang awal itu memang menuhankan Allah yang sama dengan yang dituhankan oleh umat Islam gitu loh. Jadi itu kita dapat keterangan di Quran sendiri gitu kan. Jadi, kita akan bahas ini lebih dalam. Apakah dewa Allah dan dewa Yahweh adalah individu yang sama? Nah, ini bisa kita lihat dari pernyataan mereka sendiri tentang penciptaan. Apakah mereka memberitahukan hal yang sama tentang penciptaan? Kalau dewa Yahweh dan dewa Allah adalah satu individu yang sama, tentunya pernyataannya tentang penciptaan akan sama. Kalau pernyataan tentang penciptaannya berbeda, berarti dua individu yang berbeda. Supaya tidak terlalu panjang, pada video ini kita hanya akan batasi pembahasan pada kisah penciptaan Adam. Banyak hal yang mirip mengenai kisah penciptaan Adam menurut Alkitab. Jadi begini guys ya. Sesuatu Quran kan jelaskan bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran-ajaran sebelumnya itu sudah diubah manusia. Artinya sesuatu itu yang harusnya sama menjadi sedikit berbeda karena tadi itu diubah-ubah. Ya, kayak contoh sejarah tentang pemberontakan G30 SPKI. Nah itu kalau Anda baca dengan versi lainnya yang dibuat pemerintah dengan versi lainnya, misalnya dibuat oleh tokoh-tokoh PKI, tokoh-tokoh anti-Islam, tokoh-tokoh anti TNI. Mereka membuat kisah yang sama tapi berbeda. Jadi mirip jadinya, nggak sama persis lagi. Kenapa? Kayak tadi sejarah itu diubah oleh tangan mereka. Nah sama seperti ini. Jadi kalau ada dua kisah yang harusnya sama tapi malah berbeda, tapi kebanyakan sama, itu berarti bisa jadi ada perubahan-perubahan diubah oleh tangan manusia. Seperti sejarah tentang pemberontakan G30. Jadi itu poinnya gitu loh. Kan berarti yang dimention itu berbeda, bukan? Contoh kayak misalnya kayak
eh, kayak dalam versi di sejarah ya, dalam versi pemerintah mengatakan bahwa pahlawan revolusi adalah pahlawan revolusi, jenderal-jenderal itu yang dibunuh itu adalah pahlawan. Tapi versi dari tulisan harian dari PKI itu mengatakan bahwa Pak Jenderal itu adalah apa namanya, dewan apa ya, yang akan menggulingkan pemerintah, kudeta gitu, alias pengenak bangsa. Nah, apakah karena persepsinya beda, orangnya beda? Enggak, orangnya sama-sama merujuk kepada Jenderal Nasution, Jenderal Mariani, S. Parman, ya kan, Haryono, Panjaitan, ya kan, Bertandian, itu orangnya sama, cuman persepsinya beda. PKI mempersepsikan beda dengan pemerintah dan TNI dan umat Islam, guys. Di situ poinnya. Sama seperti ini, tokohnya sama, hanya yang menyampaikannya berbeda gitu, guys. Di sudut pandang berbeda gitu loh. Jadi tanpa lagi nggak ngerti. Jadi bukan berarti setiap ada perbedaan persepsi tentang sesuatu itu adalah sesuatu itu berbeda. Enggak. Itu hanya perbedaan persepsi. Itu yang perlu dipahami ya, gitu kan. Kitab dan Al-Quran. Di antaranya, sama-sama menyatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah, Adam makan buah terlarang, dan kemudian diusir. Tetapi, ada perbedaan besar di dalam detil kisah penciptaan Adam, menurut Alkitab dan Al-Quran. Yang pertama, di manakah Adam diciptakan? Menurut Kejadian 2, ayat 8-9, sejak awal Adam diciptakan di bumi, di tempat yang bernama Taman di Eden. Sedangkan menurut aku, begini guys ya, di Alkitab itu tidak ada dikatakan bahwa Adam diciptakan di bumi, ya. Tapi diciptakan di dalam taman namanya Eden, ya. Dan ingat ya, itu adalah nama taman. Nama taman itu Eden. Cuman tempatnya nggak dikasih tahu di bumi apa di mana gitu. Nah, dikasih tahu di mana? Di Quran, bahwa taman Eden itu ada di surga, ya. Coba kita coba buka Kejadian pasal 2 apa nih? Coba kita buka ya, 2 pasal 6 ayat 9. Bentar, kalau bisa kita buka, guys. Nah, kita akan bacakan Kejadian pasal 2 ya, biar paham. Ini video akan sedikit panjang ya, karena seharusnya saya tidak bacakan ini, tapi ini penting demi kebenaran. Jadi kita akan membacakan ya. Kejadian 2, biar kita paham nih, guys ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi ini konteks tentang Allah itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kita skip ya. Ini apa namanya? Ini belum ini ya. Nah, langsung kita skip ke ayat 4 ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi itulah tentang riwayat bumi, langit dan bumi pada waktu diciptakan. Itu riwayatnya. Ketika Tuhan Allah mendirikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi belum ada apa-apa di bumi, karena belum ada hujan, belum ada tumbuh-tumbuhan jadinya kan, dan belum ada orang yang akan mengusahakan tanah itu gitu loh. Jadi nggak ada tumbuhan, apa mau diusahakan itu kan? Karena kan orang mengusahakan tanah itu kan untuk untuk kebun, untuk ladang gitu kan. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ini adalah bukan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan di bumi, enggak. Tapi pada waktu itu, ingat ya, ini ngomong tentang keterangan waktu, bukan keterangan tempat. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah, ini artinya keterangan waktu, bukan tempat. Jadi tanpa lagi mispersepsi dalam mengartikan ayat ini. Ini sama sekali bukan keterangan tempat, tapi keterangan waktu. Jadi manusia itu diciptakan ketika itu, ya, ketika itu. Jadi ini misalnya surga diciptakan ketika bumi belum terbentuk. Jadi bukan diciptakan di bumi artinya, tapi pas waktu bumi belum terbentuk gitu, guys. Nah, sama seperti ini. Manusia diciptakan ketika waktu dari bumi itu ada kejadian kabut naik ke atas dari bumi.
Jadi ini keterangan waktu bukan tempat. Di situ ya letak sesatnya tanpa ragi guys, ya dalam memahami ayat. Nah, di sini kita di berikutnya kita akan lihat betul malah memperkuat yang saya sampaikan ini ya. Coba kita baca. Nah, manusia dan Taman Eden. Nah, ini ngomong tentang Taman Eden ya. Jadi biar kita tahu di mana letak Taman Eden ini gitu kan, harusnya. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur ya. Jadi tempat itu ada sebelah timur, tapi jangan patokan ini bumi ya. Karena arah timur itu ya, itu bukan menuju kepada tempat di bumi ya. Bisa tempat di mana saja di alam semesta ini ya kan. Karena sini tidak menyebut tentang bumi sama sekali. Tidak mention tentang bumi sama sekali. Ini membuat taman di Eden. Di taman itu ada di Eden. Nah, Eden ini ya seharusnya kan kalau saya nggak salah ya, ada beberapa yang meyakini Eden ini adalah surga. Jadi membuat taman di surga. Tapi kita akan lihat lebih jelas di ayat berikutnya. Disitulah ditempatkannya manusia yang disebutnya itu. Jadi manusia ditempatkan di taman di Eden. Ini bukan taman Eden namanya ya, taman di Eden. Eden ini bukan bumi. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa taman itu bukan di bumi, tapi di Eden, ya di sebelah timur. Atau mungkin Anda menyamakan ini adalah nama tempat di bumi, Eden gitu kan. Di taman itu dalam tempat, di sebuah tempat namanya Eden. Kita akan lihat guys ya, di ayat berikutnya. Nah, ini yang poinnya nih. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Artinya, ya, Tuhan itu menumbuhkan pohon-pohon, berbagai pohon-pohon dari bumi. Gitu. Jadi pohon-pohon itu dari bumi, bukan di bumi. Itu paham. Jadi harus Anda bedakan ya. Dari dan di. Kata dari dan kata di. Itu perlu dipahami. Sama kayak nih coba saya pakai kalimat begini ya. Misalnya saya katakan coba kita buat kalimat yang begini ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di bulan misalnya. Ya, ini kalimat sama nih kan. Cuma kita ganti sedikit aja biar Anda paham. Ya, ini sebenarnya di mana gitu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di bulan di sebelah timur, ya. Bulan itu letaknya di sebelah timur bumi misalnya. Nah, jadi kalau bulan kan memang berotasi, bergeser. Tapi namanya tempat yang surga itu kan nggak bergeser harusnya. Nah, jadi di suatu tempat yang jauh di sana, di sebelah timur dari posisi bumi harusnya kan. Kalau ayat ini, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, di bulan itu ya, coba kita anggap kita ubah Eden jadi bulan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Nah, artinya di bulan itu Allah tumbuhkan pohon-pohon dari bumi. Ya, paham ya? Di pohon-pohon yang dari bumi itu Allah tumbuhkan di bulan juga gitu loh, guys. Paham ya? Ini kayak Allah ekspor lah. Allah ekspor dari bumi ke bulan atau dari bumi ke surga ke Eden itu, atau dari Allah impor dari bumi ke dari bulan ke bumi gitu. Jadi itu adalah dari bumi bukan di bumi. Itu perlu dipahami ya. Katanya adalah dari bukan di. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi poinnya bentar ya jadi ini adalah kata kunci adalah dari ya. Jadi Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Artinya pohon-pohon itu adalah diambil dari bumi atau pohon yang mirip di bumi Allah ambil untuk ditumbuhkan di surga di Taman Eden itu ya. Jadi Eden ini adalah nama tempat yang bukan di bumi harusnya guys. Karena kan katanya adalah dari bumi bukan di bumi. Kalau Eden itu tempat di bumi, makanya harusnya kan kalimatnya adalah lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohon di bumi, harusnya kan. Tapi kan dari bumi, gitu. Nah, itu jadi kata dari ini harus dipahami. Dari itu berarti bukan di situ tempatnya, tapi diambil dari situ. Paham ya logikanya ya? Saya tumbuhkan pohon-pohon dari bangkinan. Artinya di rumah saya ini ya, ketika saya menumbuhkan pohon-pohon di rumah saya, tapi dari bangkinang, artinya saya mengambil pohon-pohon dari bangkinang. Nah, kalau ini
di situ di Taman Eden itu Allah menemukan pohon-pohon dari bumi. Artinya Allah mengambil pohon-pohon dari bumi yang seperti di bumi gitu guys. Nah di situ kita ketahui bahwa Taman Eden ini bukan di bumi sebenarnya. Ya ini simpel sekali lah kalau mau memahami ya kan. Nah cuman mereka tentu berpegang pada selanjutnya yang mereka tentunya harus pahami juga ya apa maksudnya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi mereka mentang-mentang ada kata-kata sungai, mereka menganggap itu di bumi. Enggak, surga tuh sama seperti bumi dalam bentuk yang lebih indah. Karena ketika tahu ya, bumi itu ketika Anda lihat ya, banyak vlogger, orang-orang itu mengungkapkan keindahan alam di bumi. Jadi orang tuh akan berkata amazing gitu kan, luar biasa. Oh, pemandangannya indah. Bahkan mengucap syukur, alhamdulillah. Allah Maha Besar, Tuhan Maha Besar gitu kan, Tuhan hebat. Karena melihat foto-foto tentang pemandangan alam yang indah. Jadi bagi manusia itu adalah suatu keindahan, pemandangan alam yang indah ini. Sungai-sungainya, ya anugerah, gunung-gunungnya, bukit-bukitnya, hutan-hutan itu anugerah, keindahan. Nah, jadi surga adalah tempat yang jauh lebih indah pada itu. Karena surga adalah tempat penuh kenikmatan. Jadi kenikmatan dunia berdasarkan dari keindahan alam ya, surga berarti lebih daripada itu keindahannya. Karena nggak mungkin kita tuh mau pindah ke tempat yang tidak lebih indah dari tempat kita sebelumnya. Kayak saya nih, saya dijanjikan kamu pindah rumah yuk. Nanti, jadi saya dapat apa di rumah baru saya nanti? Karena saya mau pindah loh. Rumah saya ini ada komputer yang bisa mainkan game-game yang saya suka, ada macam-macam yang saya suka di rumah nih. Ada motor, ada apalah itu yang saya suka. Lalu tawarkan, oh nanti di tempat baru nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Lalu ngapain sih pindah sana gitu kan? Nah makanya surga tuh harusnya logikanya tempat yang jauh lebih indah daripada dunia. Jadi apa-apa yang nikmat di dunia, apa-apa indah tuh soalnya di surga tuh jauh lebih indah daripada itu. Makanya manusia tuh mau pindah ke surga, mau demi itu mau menyembah Tuhan dan mau berbuat baik. Kenapa? Karena imbalannya luar biasa gitu kan. Siapa juga nggak mau. Orang aja mau kerja mati-matian demi dapatkan dunia yang lebih baik. Apalagi surga yang terbaik gitu kan. Nah, jadi itu poinnya guys. Jadi makanya heran di surga tuh ada seperti dikatakan Quran tuh ada sungai-sungai gitu kan. Ya, dan taman-taman gitu. Jadi mereka nih nggak paham dengan hal itu guys. Jadi mereka mentang-mentang ada kata-kata sungai, lalu mengatakan, oh di bumi ada sungai nih. Nah, padahal mereka nggak tahu kalau surga itu juga ada sungai-sungai juga gitu kan. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir di seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, berdolah dan batu Pisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir di seluruh tanah Kus. Nah, jadi nama-nama ini itu bisa jadi sama dengan nama yang di bumi. Kenapa? Karena nama-nama yang di bumi itu biasanya kadang-kadang orang mengambil nama di bumi itu kan diambil dari kitab suci. Paham ya? Contoh kayak nama orang Gideon. Itu nama kan diberikan dasar inspirasi dari mana? Kitab suci. Artinya nama-nama yang ada di bumi itu bisa jadi manusia namakan itu berdasarkan dari kitab suci. Makanya ada kesamaan nama ya. Itu harus dipahami. Bukan berarti karena yang ingat ya, di luar itu ada kitab suci, bukan orang memberikan nama. Jadi orang memberikan nama itu bisa berarti berdasarkan dari apa saja, termasuk kitab suci yang sudah ada duluan. Nah, jadi kalau Anda lihat ada kesamaan nama, bukan berarti itulah tempat yang sama. Ya, bukan berarti itu tempat sama. Jadi Alkitab sudah memberikan tahu duluan bahwa di surga itu nanti nama sungai itu adalah kayak Gihon, Pison gitu kan. Nah, lalu manusia membaca itu, oh kita berikanlah nama sungai kita nih nama ini biar kesannya kita tuh Alkitabiah gitu kan. Nah, jadi itu poinnya. Makanya jadi jangan mentang-mentang ada kesamaan nama lalu mengatakan oh itu batu sungai di bumi. Enggak. Karena orang menamakan sungai di bumi kadang-kadang berdasarkan dari apa yang ada di Alkitab gitu. Juga bahkan bukan cuma nama sungai, juga nama orang gitu kan. Di nama sungai yang kedua ya Gihon. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Ini sama nama lagi dengan yang di bumi gitu kan. Yakni yang mengalir sebelah timur Asyur dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ini kesamaan nama ini bukan berarti ini tempat di bumi ya. Sekali lagi bukan tempat di bumi. Ya, bukan mesti tempat di bumi. Karena orang-orang di bumi memberi nama sungai-sungai mereka itu tentu berdasarkan referensi ya. Nah, sebagian mengambil referensi dari Alkitab. Makanya nggak heran ada nama sungai itu Asyur, Efrat, Tigris. Ya, mengambil referensi dari Alkitab. Sungai-sungai yang ada di surga gitu guys. Nah, di situ poinnya.
ya kan? Jangan sungai, orang juga kasih nama anaknya bahkan, atau nama tempat, ya, misalnya gereja Gihon gitu kan. Nah, jadi jangan heran. Jadi nama-nama di bumi dibuat mengambil nama-nama yang ada di Alkitab, guys. Bukan hanya sungai, nama tempat juga kan, nama orang juga bahkan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bentar, ini nggak ada lagi nih ya. Ini kayaknya nggak ada lagi yang berhubungan itu ya. Bentar. Oke. Udah, jadi itu poinnya ya. Jadi ini semua sudah saya terangkan tentang Kejadian pasal 2. Jadi makanya kalau kita tuh menafsirkan sesuatu itu ya pakai logika gitu kan, pakai akal. Lihat kata-katanya, apakah kayak tadi ada kata-kata dari, ya itu jangan diartikan sebagai di. Dari itu adalah bukan itu tempatnya. Juga tadi kayak ketika ketika embun naik dari bumi itu bukan keterangan tempat tapi keterangan waktu. Itu kan penggunaan bahasa standar, guys. Kenapa kau kata lagi hal ini nggak paham gitu kan? Kayaknya videonya cukup panjang, guys. Jadi ya apa kita skip aja, kita nanti buat part 2-nya ya. Karena kita usahakan video kita tuh nggak usah terlalu panjang lah gitu kan. Kita bagi menjadi beberapa part aja biar nggak bosan juga nontonnya gitu kan. Karena terlalu panjang juga gitu. Biar menghemat waktu kita akan nanti kita akan sambung di part kedua di video berikutnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.